balik lagi di channel Primes Asia. Kali ini bersama gue Sam. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa mobil yang menarik di Thailand International Motor Expo 2023. Yang pertama, kita datang ke boothnya Aion, AION. Aion ini merupakan brand pendatang baru di Thailand. Mereka menawarkan salah satu mobil listrik mereka yang merupakan top selling di Cina. Dan dia menawarkan beberapa opsi mobil listrik yang menarik. Yang paling banyak dipajang, Aion Y Plus atau Y Plus. Range-nya 550 kilo, yang mana itu lebih panjang daripada range mobil yang sudah ada di Thailand. Dan mobil ini punya klaim zero incident untuk baterainya. Di booth Aion, mereka menawarkan 3 tipe untuk versi mobil listrik sportnya. Nah, yang pertama ada Hyper SSR yang merupakan tipe sport paling tinggi di brand Aion dengan pintu 2, dan di boothnya mereka mengeluarkan yang warna orange. Ya, pintu bunting sebagaimana layaknya mobil sport. Dan yang kedua ada Hyper HT atau HT. Nah, ini bentuknya sih mirip-mirip kayak Tesla ya. Jadi yang uniknya itu mereka pakai pintu gullwing yang bukanya ke atas, tapi di bagian pintu belakang. Jadi pintu penumpang bagian kiri dan kanan. Untuk versi sport yang terakhir di Aion ada SSR GT, yang mana kayaknya merupakan singkatan dari Gran Turismo. Jadi tipe mobil sport punya 4 pintu untuk mengakomodir penumpang yang lebih banyak, tapi tidak mengurangi kenyamanan berkendaranya. Tetap ada bagasi belakang, dan yang uniknya pintu bagian depannya kiri dan kanan itu pintu gunting. Jadi ganteng banget dan semuanya dikendalikan secara elektrik. Nggak cuma memajang mobil secara utuh, di booth Aion kita juga disuguhkan seberapa canggih teknologi yang mereka adaptasi ke dalam mobilnya. Salah satunya adalah mereka majang baterai mereka yang mereka sebut sebagai magazine battery. Jadi di sana mereka taruh rangka mobilnya, ada ban, dan mereka kasih tunjuk bagaimana cara baterainya bekerja. Di sana mereka juga memperlihatkan charging stationnya mereka, dan juga ada teknologi motor penggerak yang mereka sebut N-in-1 integrated motor. Yang uniknya pas lihat di stand Aion, mereka bikin konsep mobil dari tipe Y+, mereka bikin konsep off-road. Jadi dikasih clear warna orange, ada over fendernya, dikasih ban juga yang ban agak kasar. Cuma itu kayaknya konsep doang ya, karena perlu dipertanyakan lagi nih. Mobil listrik cebur-cebur ke dalam lumpur, sanggup apa enggak tuh? Meskipun baterainya diklaim zero incident. Lanjut ke booth sebelahnya, ada brand Chang'an. Sama-sama brand yang datang dari Cina, yang nggak kalah rame. Nah, brand Chang'an ini mereka mengusung mobil dengan desain yang out of the box, yang sudah tervalidasi dengan menang Red Dot Award Product Design 2023 di tipe Dipal SL03. Di booth ini mereka menawarkan beberapa tipe. Ada L07, Dipal SL03, dan prototipenya dengan tipe Avatar 12. Nggak mau kalah dari brand Aion, Chang'an juga memamerkan teknologi mengemudinya mereka, yang mana mereka ngasih display bahwa ban depan mobil mereka bisa belok sampai 180 derajat. Yang mana itu akan memudahkan untuk manuver atau untuk parkir. Lanjut ke brand Wuling. Nah, ini brand yang udah rame di Indonesia dengan Wuling REV. Nah, tapi di Thailand mereka nggak cuma keluarin REV. Mereka ngasih teknologi yang lebih maju lagi. Mereka bikin Wuling dengan model Jeep yang bisa difungsikan sebagai camper van. Dan yang uniknya, Wuling juga memberikan opsi di tipe mini EV-nya dengan bentuk cabriolet, yang mana atapnya bisa dibuka secara elektrik. Gimana tuh ya kalau hujan, apalagi di Jakarta. Lanjut ke brand dari Korea, yaitu Hyundai.
Yang mana tahun lalu mereka mengeluarkan konsep Ioniq 6. Nah, tahun ini mereka udah mengeluarkan mobilnya dan sudah bisa dibeli. Tapi nggak mau berhenti di sana, mereka menawarkan konsep yang baru lagi, yaitu Ioniq Envision 74 dan Ioniq 7 Concept. Ioniq 7 Concept mengusung desain yang agak mengotak dengan 4 pintu, tapi pintu belakangnya suicide dan buritan yang rata, tegak dan tegas. Ngebuat, kalau buat gua personal sih bentuknya kayak mobil ambulan ya. Hyundai Envision 74 mengusung desain yang tegas, kaku, banyak garis lurusnya, mengambil konsep dari mobil balap zaman dulu tahun 74 dari desainer Giorgetto Giugiari. Jadi desainnya driver centric dan menggunakan teknologi hydrogen hybrid rolling lab. Lanjut ke bootnya MG. Nah, di Thailand sini MG itu lumayan laku menjual mobil wagon dengan tipe EP. Nah, di sini di pameran kali ini mereka mengeluarkan tipe listriknya, yaitu tipe ES dengan bentuk yang sama tapi sekarang jadi mobil listrik. Ada juga tipe Maxus yang akan melawan Staria atau Alphard, dan di bagian prototipenya ada tipe IM LS6 dan ada Roadster yang dipajang dengan tipe Cyberster. Nah, bagi yang punya sekitar 13 juta baht atau 6 miliar yang nganggur, boleh banget nih datang ke bootnya Lotus. Karena Lotus menawarkan tipe Eletre R yang merupakan SUV listrik mereka yang bisa melaju dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,9 detik. Yang mana range-nya bisa sampai 600 kilo. Top speed-nya nggak main-main di 265 km per jam. Di boot GWM, mereka mengeluarkan tipe Ora 7, yang mana merupakan opsi sedan dari Ora Good Cat. Yang mana si Ora Good Cat ini kan baru launching di Indonesia. Di Thailand mereka udah keluarin versi sedannya. Ora 7 merupakan sedan listrik yang bisa di set spoiler belakangnya ketika kecepatannya menyentuh 70 km per jam. Wheelbase-nya 2,87 meter. Jadi lebih panjang, lebih lega dibandingkan si Ora Good Cat. Nah, yang unik dari boot GWM, ada satu mobil yang menarik banget untuk dibahas. Walaupun bukan pure mobil listrik, melainkan mobil hybrid, tipe Tank 300 ini ganteng banget kalau menurut gua. Dibanderol dengan harga 1,6 jutaan baht aja. Atau sekitar ya 800 sampai 900 juta rupiah lah. Itu kita dapat mobil yang ganteng dengan tipe bentuk Jeep dan dia hybrid. Jadi kalau kita bawa ke outdoor, ke gunung-gunung, kita masih punya cadangan listrik untuk beberapa elektronik kita. Dan uniknya di mobil ini, di bagasi belakangnya itu ada colokan 220 volt. Jadi kita bisa colok kulkas, bisa colok entah apa deh, alat-alat elektronik. Jadi memungkinkan kita untuk outdoor tapi masih punya pasokan listrik yang cukup untuk nginep. Ada 3 tipe warna yang dipamerkan, yaitu ada warna orange, warna hijau, dan ada satu yang dicat dengan warna segala macam warna itu biar cocok sama anak muda. Di boot BYD sama kayak tahun lalu, mereka mobil-mobil yang sudah bisa dibeli, yang dengan nama-nama ikan tuh yang kita udah pada tahu kayak dolphin, seal. Tapi di bagian belakang ada yang menarik. Ada BYD U8 atau U8. Jadi ini adalah versi mobil mewah dari BYD yang mana merupakan plug-in hybrid full size luxury SUV. Jadi bodinya gede, SUV dengan 4 motor elektrik di setiap rodanya. Tenaganya 1180 horsepower dan bisa menyentuh dari 0 sampai 100 dalam waktu 3,6 detik. Tapi pas dilihat, diketok-ketok,
kok bodinya plastik ya? Rasanya kayak plastik bunyinya. Ya nggak tahu juga sih, belum kesampaian beli soalnya.